Salam perbendaharaan. Apa kabar Bapak Ibu insan dan mitra perbendaharaan Banten? Semoga tetap bersemangat mengerjakan tugas sehari-hari di kantor, atau yang sekarang mungkin lebih banyak kita selesaikan di rumah. Kondisi pandemi COVID-19 ini membuat banyak pekerjaan kantor yang harus kita selesaikan di rumah. Mudah-mudahan semua pekerjaan dan tugas kita dapat kita selesaikan dengan baik dan lancar. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Henrico Sabamparlinggoman Marpau. Boleh dipanggil Henrico saja. Biasa juga disingkat Henrico SPM. Dengan begitu mudah-mudahan lebih mudah diingat. Saat ini saya bertugas di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten pada bidang supervisi KPPN dan kepatuhan internal, atau biasa disingkat juga bidang SKKI. Tepatnya saya pada seksi supervisi teknis aplikasi, nah singkatannya seksi STA, sebagai kepala seksi. Saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan program pertama dari Starlight. Starlight adalah program pendek atau singkat yang disajikan untuk berbagi pengalaman seputar teknologi, informasi, dan komunikasi. Bukan yang berat. Pengalaman ini yang dibagikan kepada Bapak Ibu yang menggunakan perangkat terkait teknologi informasi dan komunikasi sehari-hari. Tidak terbatas pada pekerjaan di lingkup perbendaharaan dan pengelolaan keuangan saja, namun tentunya diharapkan bermanfaat untuk mendukung kegiatan dan tugas Bapak Ibu dalam mengelola keuangan di kantor tentunya. Pada episode pertama ini tentu masih banyak kekurangan dan perlu kami terus perbaiki. Tanggapan dan saran dari Bapak Ibu kami perlukan untuk menyempurnakan program ini. Baik Bapak Ibu, untuk tidak berpanjang lebar, kita saksikan edisi pertama dari Starlight yang akan membahas satu hal. Apa itu? Nanti Bapak Ibu akan saksikan. Selamat menikmati. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan program kita kali ini, program Starlight episode yang pertama, yang perdana. Di sini kita akan membahas satu program ringan, gratis yang bisa kita download dari penerbitnya atau pengembangnya. Nama aplikasinya itu CPU-Z. Nah, gimana kita menggunakan dan untuk apa CPU-Z ini? Ini memang aplikasi yang sebetulnya jarang digunakan dan tidak perlu juga mungkin kita pasang lama. Mungkin setelah ini juga saya hapus aplikasinya. Jadi ini hanya untuk nanti kita mengetahui bagaimana isi dari laptop atau PC kita. Nah, untuk apa kita mengetahuinya? Nah, di sini kita akan cerita sedikit mengenai kenapa saya pernah menggunakan aplikasi ini. Jadi dengan standar yang kita perlukan untuk pekerjaan kita, standar untuk perangkat software, kita membutuhkan peningkatan RAM. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini di PC, di layar PC ini RAM sudah digunakan sampai 78%. Sedangkan CPU-nya santai-santai saja, masih 13%, 7%, 10%. Cuma menggunakan segitu dari kemampuannya. Sementara RAM sudah cukup tinggi sampai 77%. Apalagi nanti kalau kita di join ke internet atau dia browsing, ini akan lebih tinggi lagi RAM-nya. Nah, seperti ini biasanya kita butuh peningkatan RAM atau penambahan. Ini untuk mendukung kinerja dari perangkat kita. Membeli RAM itu seperti apa atau bagaimana membelinya? Nah, kita harus tahu tipenya. Apakah dia DDR2, DDR3, DDR4. Nah, kalau yang untuk laptop biasanya dipakai SODIMM ya. Nanti kalau yang PC biasa, desktop dia pakai DIMM. Kemudian kalau yang all-in-one, yang layar dan CPU-nya jadi satu, itu yang saya tahu juga menggunakan SODIMM. Tapi nah itu bagaimana kita mengetahuinya, dia SODIMM, DIMM, DDR2, 3, 4 atau berapa kecepatannya juga. Karena kita kalau salah beli nggak bisa dipasang juga nanti.
atau ada nggak slot untuk memasangnya di dalam sini lagi? Harus diganti atau bisa ditambah? Nah, kita perlu mengetahui hal itu dan bisa kita ketahui dengan aplikasi atau software. Atau kalau tidak pakai aplikasi, kita bongkar dulu ini si laptop, kita lihat tuh ada nggak slotnya. Terus kita lihat DDR-nya apa, RAM-nya tuh DDR berapa, Odin kecepatan berapa. Nah, untuk membongkar itu nanti baru kita tutup lagi, kita pergi beli. Itu kalau menurut saya cukup merepotkan. Jadi makanya setelah saya cari tahu bagaimana caranya, ternyata ada satu software atau aplikasi ya yang namanya CPU Z. Nah, gimana cara menggunakannya atau mendapatkannya? Ini mudah. Yang pertama mungkin kita buka dulu di browser ya. Ini saya pakai Chrome, kita googling di Chrome ini nama CPU. Di sini ada situs dengan nama www.cpuid.com. Kita klik saja di sini. Kita akan menuju ini dia. Ini situsnya. Kebetulan karena ini ada beberapa item yang bisa kita download. Silakan dipilih. Tapi karena punya saya ini menggunakan Windows dan tidak ada custom version di sini Windows, kita akan menggunakan ini versi 192 for Windows, ini classic version ya. Kita akan coba download yang ini, setup English 32 dan 64 bit versi. Kita klik, kita tunggu sebentar. Ya, ini sudah ada download CPU Z, download now. Filenya akan berbentuk seperti ini. Masih proses, kita taruh saja di desktop supaya nanti kita bisa lihat di desktop. Save. Oke, sudah berhasil. Hanya sekitar 1 atau 2 mega kurang ya. Nah, ini dia. Ini akan kita install. Kita install sekarang. Ini RAM-nya sudah 80. CPU-nya masih di bawah 10%. Itu karena tadi kita mencari di Google. Baik, kita lanjutkan. Saya pakai run as administrator. Install, dia minta izin dulu. Oke, yes. Buat saya ini aplikasi yang cukup aman ya. Dia dapat dari sumber yang dapat saya. Oke, kita terima persetujuannya. Next. Ya, kita pasang icon di desktopnya, kita install. Nah, complete finish. Ini dia. Ini adalah icon dari CPU aja. Ini ada petunjuknya sedikit sekilas. Ini kita minimize. Nah, ini kita sekarang bisa lihat ada icon CPU ID CPU Z. Saya pengen tahu nih. Nah, ini lihat RAM-nya sudah sampai 83, naik lagi. CPU-nya juga sudah mulai naik. Ya. Tapi CPU masih aman sekali ini ya. Masih kecil penggunaan kapasitasnya, tapi RAM sudah tinggi. Sisa beberapa belasan persen aja. Oke, kita coba buka CPU. Yes.
bisa membuka. Nah, ini adalah isi atau dalamannya laptop atau PC kita. Kita bisa lihat di sini ada CPU-nya, dia Intel Core i5. Kemudian apalagi ini banyak ya info yang bisa kita lihat di sini. Codename-nya Skylake, soket 1528 FCBGA. Ini banyak ya informasi di sini. Ya, kita lewati aja ini semua. Kita lihat memorinya. Nah, memorinya yang terpasang di sini adalah DDR4 nih. RAM ini memori ya. Memori ini RAM. Ini ada DDR4. Besarnya 4 GB. Oh ya, kita bisa lihat juga di sini nanti. Bisa kita ketik di sini DX ya. Kita bisa lihat di awal tadi ya, sebelum ini juga kita bisa lihat kok kalau ini DDR4 atau GB-nya 4 GB-nya bisa kita lihat. Nah, ini kalau di DX Diak DX Diak ya, di sini juga kelihatan memorinya 4 ribuan mega. Ya, ini 4 GB ya. 4 GB, tapi kita di sini nggak bisa tahu apakah ini DDR4, DDR2, DDR3, atau masih ada nggak slotnya nih untuk pasang. Kita harus ganti ke 8, beli yang 8, satu keping itu 8 GB, atau kita bisa nambah beli yang 4 GB aja, itu harganya lumayan selisihnya. Beli yang 4 GB atau 8 GB. Kalau kita sudah punya 4 GB, kan kita bisa nambah 4 GB aja. Tapi kalau ada slotnya, kalau nggak ada slotnya kita harus beli 8 GB. Nah, gimana kita tahu ada slotnya apa enggak? Nah, di sini juga kita bisa. Di sini ada yang tab SPD. Kita lihat, nah di sini. Di sini ada slot 1 number 1 ya. Slot number 1. Ini ada DDR4. Nah, di sini ada DDR kosong di sini. Nah, ini berarti bisa kita gunakan. Bapak Ibu, kalau kita udah tahu di sini, nah ada yang slotnya sampai 4 juga ada. Ada yang cuma 1. Nah, kalau kita sudah tahu slotnya ada 2, berarti saya bisa menambah untuk hanya membeli 4 GB lagi supaya dia menjadi 8. Nah, kalau dia tadinya cuma ada 1, berarti saya harus beli yang 1 keping aja, yang 4, yang 8 GB. Nah, yang 4 GB-nya nanti terpaksa kita singkirkan. Baik Bapak Ibu, ini sedikit sharing pengalaman mengenai CPU Z, aplikasi ringan dan gratis. Nah, sekarang saya sudah tahu bahwa perangkat ini bisa ditambah RAM-nya, dan tipe RAM yang saya butuhkan juga sudah tahu tadi. Jadi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk membelinya. Ini max bandwidth-nya DDR4 2666 yang ada sekarang 4 GB. Ini kita bisa, kalau Bapak Ibu ragu mungkin bisa juga tanya pada teknisinya, tapi untuk slotnya kita sudah tahu ini bisa ditambah. Nah, Bapak Ibu, ada aplikasi lain selain ini juga, termasuk juga dengan kalau kita kontrol Alt Del itu ada Task Manager, di situ juga ada sebetulnya. Tapi di laptop ini saya tidak berhasil untuk mengetahui apakah ada slot 2-nya. Nah, jadi saya mencoba untuk mendownload CPU Z. Nah, baru saya bisa tahu ada slot yang kedua. Demikian juga di laptop yang satunya, saya juga mencoba menggunakan CPU Z ini juga. Informasi yang diberikan juga ternyata berbeda gitu, tidak lengkap, tidak selengkap ini. Tapi dia di task manajernya cukup lengkap. Jadi Bapak Ibu silakan menggunakan
aplikasi yang mana yang cocok dengan perangkatnya, yang bisa memberikan informasi yang akurat sehingga untuk mengambil keputusannya juga tepat. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya untuk program Starlight episode pertama ini. Semoga program Starlight ini dapat mencerahkan. Salam pemberdayaan.